Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pagi, Bu. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak semua yang ganteng dan cantik-cantik? Alhamdulillah. Baik, Bu, baik. Sebelum kita memulai layanan bimbingan klasikal hari ini, ya, terlebih dahulu yuk kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Yuk, siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Ya, saya. Yuk, silakan dipimpin, Mas. Doa selesai. Oke, terima kasih, Rafael. Adalah pelajaran atau layanan bimbingan konseling. Layanannya adalah bimbingan klasikal. Dan hari ini kalian akan mengikuti layanan ini selama 2 jam pembelajaran atau 2 jam layanan. Berarti sekitar 90 menit ya. Itu dari sekitar setengah 11 sampai dengan jam 12. Sebelumnya kita lakukan ice breaking dulu sebelumnya ya. Permainan ini simple banget. Kalian cukup buka kamera dan perhatikan ketika saya memberikan perintah untuk kita ice breaking. Oke, gampang banget. Permainannya tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan tuh perintahnya ada 3, yaitu pagi, siang, dan malam. Sekali lagi. Pagi. Malam. Pagi. Siang. Oke, terima kasih semuanya. Good. Hari ini kita belajar bimbingan klasikal. Nah, tema layanan atau topik layanan kita judulnya persiapan kehidupan siswa setelah lulus SMA. Ngapain sih kita setelah lulus SMA? Mau ngapain aja? Udah ada belum di dalam bayangan kalian ketika lulus SMA tuh kalian mau ngapain? Pastinya udah ada. Pasti. Sebelum Ibu ke materi ini, sebelum Ibu ke materi layanan persiapan kehidupan siswa setelah lulus SMA ini, Ibu mau sedikit memberikan gambaran atau bukan gambaran ya, hubungan antara materi ini dengan materi yang kemarin. Nah, kemarin itu kalian belajar tentang apa ya materi kemarin? Belajar tentang peran IQ, EQ, AK, CQ, dan SQ dalam belajar. Ya, bener banget Irma, thank you. Ada juga tentang emosional, ada juga kecerdasan kreatif, ada juga kecerdasan spiritual. Siapa yang bisa memberikan contoh kecerdasan emosional? Contoh dari kecerdasan emosional atau disebut EQ, emotional quotient ini, kita dapat mengenali perasaan diri kita sendiri. Kita itu orangnya jadi tidak mudah tersinggung atau marah, pandai bersyukur akan apa yang didapat, dan seseorang yang mempunyai kemampuan EQ ini bisa dijadiin teman curhat atau jadi pendengar yang baik. Keren, Aziza, thank you. Tujuan layanan materi ini secara umum adalah diharapkan siswa atau peserta didik setelah mendapatkan materi ini bisa mempersiapkan kehidupannya setelah lulus SMA dan menyadari konsekuensi dari setiap keputusan pilihan tersebut. Ya, itu tujuan secara umum. Nah, kalau kalian milih setelah lulus SMA itu di pilihan yang pertama, melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau ke perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, berikut ada sedikit referensi perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang ada di Indonesia. Nah, contoh nih perguruan tinggi yang ada di Aceh. Ini perguruan tinggi negeri ya yang ada di Aceh itu ada Universitas Syah Kuala. Lalu contohnya di Sumatera Utara itu ada Universitas Sumatera Utara dan ada Universitas Negeri Medan. Ini masih banyak yang lain. Di Jakarta pasti kan udah hafal, ada UI, UNJ, UPNPJ, Universitas Islam Negeri, Sari Pidato hafal, ada ITB, ada Universitas Pendidikan Indonesia, ada Pajajaran dan lain-lain banyak. Bu, bagaimana kalau saya mau ke swasta? Telkom University, ada Bina Nusantara, ada Muhammadiyah Jogja, ada Gunadarma, Ahmad Dahlan, dan lain sebagainya.
potensi yang sudah direalisasikan. Sedangkan potensi adalah bakat yang masih terpendam. Nah, itu bedanya. Kalau setiap orang atau setiap manusia itu lahir, itu sudah punya potensi dari dirinya masing-masing. Tapi belum tentu potensi dari semua orang itu bisa menjadi bakat kita. Contoh nyanyi. Semua orang tuh bisa nyanyi loh. Timo itu jago banget nyanyi di kamar mandi misalkan. Ya kan? Atau Aziza, atau Akmal. Bisa nyanyi di kamar mandi, semua orang, ibu pun bisa, tapi belum tentu potensi nyanyi ibu menjadi bakat saya untuk menjadi penyanyi, ya kan? Hobi saya nyanyi, tapi suara saya false, bisa merusak kuping semua orang. Atau kalian bisa memilih ketika lulus SMA adalah saya maunya kerja, Bu, karena cita-cita saya ya udah, Bu, kuliahnya nanti dulu, misalkan saya mau kerja dulu deh, Bu, uang udah terkumpul baru saya kuliah gitu, itu nggak ada masalah. Silakan disimak terlebih dahulu videonya. Ini adalah bulan ke-9 semenjak kelulusan gua dari SMA. Melepas seragam putih abu, mulai memilih jalan hidup gua sendiri. Mau lanjut kuliah, kerja, atau gap year. Dan gua memilih gap year karena belum punya duit buat kuliah. Teman-teman gua kebanyakan pada lanjut kuliah. Ada yang kuliah sekedar kuliah, padahal nggak serak sama jurusannya. Ada matian, dan sekarang berhasil masuk ke kampus impiannya. Sebagian teman gue yang lain ada yang milih kerja. Ada yang sekarang udah kerja di bank, tiap hari Snapgramnya ngitungin duit orang. Oke, setelah menyaksikan video tersebut, setelah lulus SMA, apa sih yang ada di dalam benak kalian ketika kalian sudah menyaksikan video ini? Kalau saya kayaknya pengen kuliah, soalnya kayaknya nggak enak gitu, gap year setahun. Kalau saya sih lebih pikiran di benak saya memilih untuk kerja dulu, Bu. Setelah menyaksikan video ini, kita akan mengadakan diskusi kelompok, ya, diskusi kelompok, dan diskusi ini akan saya bagikan menjadi 6 kelompok. Dari sebagian ini permasalahannya atau kasusnya ini ada tentang video ini, juga ada tentang beberapa materi yang sudah saya suguhkan ke kalian, juga ada beberapa tentang pertanyaan di LKPD yang akan kalian dapatkan. Oh ya, Ibu lupa, jangan lupa melakukan absensi ya di kolom chat. Nanti kalian bisa isi itu sekalian sambil ikuti layanan ini. Ada 6 kelompok. Dari tiap kelompok ini masing-masing sudah ada kasusnya. Saya stop dulu screen-nya. Oke. Kalian bisa masuk ke breakout room yang udah saya sediakan. Sudah muncul kan grup breakout room-nya? Oke, sekarang silakan join di breakout room dan sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagikan ke kalian. Kalau ada yang lupa bisa saya bantu nanti. Saya akan menuju ke kelompok. Assalamualaikum. Permisi, saya mau visit di kelompok 4. Iya, Bu. Hai, kelompok 4, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Udah ada kasus atau permasalahannya udah ada ya? Sudah, Bu. Tentang apa nih? Ini, Bu, tentang astaga. Ini seorang yang bertekad untuk masuk PTN, Bu. Oh iya, seseorang yang bertekad untuk masuk PTN, lantas hal-hal apa saja yang sekiranya dapat menunjang cita tersebut. Oke, monggo didiskusikan permasalahan ini, cari solusinya bersama. Ibu mau main satu permainan yang membuat kalian pasti senyum-senyum nanti. Oke, siap ya, Ibu mau share screen dulu. Gantian saya yang share screen sekarang. Masih ada satu lagi, 2 lagi kayaknya. Bu. Rendang, Bu, rendang. Rendang. Jangan lapar ya yang belum makan. Nah, terakhir nih. Wah, makan siang. Nah, ini baru rendang, Bu. Rendang, Bu, ini Baru Oke, kayaknya bakalan keluar untuk beli soto nih. Oke, thank you semuanya udah bisa senyum.
Silakan. Pertama, kami dapat merumuskan pilihan karir setelah lulus SMA. Kedua, kami dapat mengenali potensi diri dan bakat serta merealisasikannya. Yang ketiga, kami dapat mengikuti kursus atau pelatihan atau les untuk menunjang keberhasilan mencapai cita-cita yang diinginkan. Maksudnya masuk PTN. Yang keempat, kita jadi mengetahui resiko berkeluarga di usia muda. Oke, udah, Ma? Udah. Oke, terima kasih. Akmal sudah memberikan kesimpulannya ya. Tadi kata Akmal, siswa dapat merumuskan pilihan karir, selalu SMA, dapat mengenali potensi diri, dapat mengikuti kursus ya, apalagi dan mengetahui resikonya berkeluarga pada usia muda. Lalu siapakah siswa di sini yang ingin atau bisa memberikan refleksi dari materi layanan kita hari ini? Saya, Bu. Oke, Aziza, silahkan. Adanya layanan bimbingan klasikal pada hari ini dengan materi persiapan kehidupan siswa setelah lulus SMA dapat membuka atau menambah wawasan kita, khususnya saya pribadi, tentang hal-hal apa saja yang perlu disiapkan atau bekal yang diperlukan ketika kita sudah lulus SMA nanti. Seperti bagaimana cara kita supaya bisa menunjang cita-cita kita agar terwujud di masa depan. Kayak gitu. Oke, terima kasih Aziza. Benar sekali ya bahwa bagaimana sih potensi dan bakat kita itu bisa kita kembangkan untuk kehidupan setelah lulus SMA. Lalu siswa bisa menambah ilmu atau pengetahuan untuk menunjang cita-citanya masuk perguruan tinggi negeri itu melalui apa aja sih? Kursus, les, dan lain sebagainya. Lalu juga kalian bisa membuat suatu pilihan mau kemana sih setelah lulus SMA ini gitu. Entahkah bisa kalian mau masuk ke perguruan tinggi, mau swasta, mau negeri, atau kalian mewujudkannya dengan cara menambah les atau kursus, mengikuti seminar atau mengikuti tryout itu adalah pilihan-pilihan yang bisa menunjang kalian untuk menggapai cita-cita masuk ke perguruan tinggi negeri, atau kalian ingin gap year, atau kalian memilih untuk bekerja, atau kalian bisa memilih seandainya semua itu, atau adakah laki-laki ataupun yang ingin melamar kalian, itu semua adalah pilihan di tangan kalian semua. Ibu sekali lagi sebagai guru pastinya menginginkan bahwa seluruh peserta didik saya mendapatkan hal yang terbaik untuk karir kedepannya. Terima kasih buat peserta didik, siswa-siswa yang sudah bergabung di bimbingan konseling layanan klasikal kita hari ini. Semoga apa yang telah kita dapatkan bisa menambah pengetahuan dari kita. Apa yang salah dari saya, semoga dimaafkan. Saya akhiri pertemuan klasikal kita hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Sebelum berdoa kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ayo siapa yang mau menutup pertemuan kita dengan doa? Ya. Ya, silakan Mas. Ya, mari teman-teman, sebelum menutup kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.